Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Desi Maharani dengan NIM 24001003449. Saya dari kelas Pendidikan Luar Sekolah 2024A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu program yang ada di pendidikan luar sekolah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Non-Formal. Yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat pendidikan non-formal. Filsafat pendidikan non-formal adalah cabang filsafat pendidikan yang membahas secara mendalam tentang hakikat, tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal, contohnya seperti sekolah dan perguruan tinggi. Filsafat ini mencoba memahami dan memberikan landasan pemikiran kritis terhadap proses pembelajaran yang terjadi secara fleksibel, sesuai kebutuhan masyarakat, dan tidak terikat oleh struktur kurikulum formal. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal program yang ada di pendidikan non-formal. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai salah satu program yang ada di pendidikan luar sekolah. Sebelum masuk pada salah satu program ini, aku akan jelasin yaitu satuan dan program. Nah, enaknya ngomong itu satuan ini wadahnya, sedangkan program ini isinya. Yang aku mau contohin di sini yaitu yang ada banyak sekali di daerahku, yaitu di Ponorogo. Itu banyak sekali satuan yang namanya LPK Bahasa Korea dan LPK Bahasa Jepang. Nah, ketika satuannya itu berarti programnya yaitu ya kursus bahasa Korea. Kalau LPK-nya bahasa Jepang ya berarti kursus bahasa Jepang gitu. Nah, dalam program kursus bahasa ini, nantinya yang sudah siap, yang sudah sekolah, yang sudah berhasil melampaui tes wawancara dan sebagainya, itu akan diberangkatkan ke Korea atau Jepang begitu. Nah, di sini itu ada dua, yaitu ada TG dan juga ada TG itu tenaga kerja, dan yang kedua itu ada magang. Itu bisa milih sendiri. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas yaitu programnya saja ya, program kursus bahasa Korea. Ini secara ontologi, epistemologi, dan lain-lain akan aku bahas di sini. Yang pertama yaitu ada makna kursus bahasa Korea secara ontologi. Ontologi adalah kajian tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Makna ontologi kursus bahasa Korea merujuk pada pemahaman bahwa kursus bahasa Korea adalah bentuk kegiatan pendidikan non-formal yang memiliki eksistensi nyata sebagai wadah pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Korea. Kursus ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan individu atau kelompok dalam memahami bahasa Korea, baik untuk tujuan akademik, pekerjaan, budaya, maupun sosial. Dengan kata lain, secara ontologi, kursus bahasa Korea dipahami sebagai suatu bentuk keberadaan pendidikan alternatif di luar sistem formal yang bersifat fleksibel dan aplikatif. Yang kedua yaitu ada makna kursus bahasa Korea secara epistemologi. Epistemologi adalah kajian tentang asal-usul cara memperoleh dan validitas pengetahuan. Makna epistemologi kursus bahasa Korea berkaitan dengan bagaimana peserta memperoleh pengetahuan tentang bahasa Korea, baik melalui metode pembelajaran langsung atau tatap muka, daring, praktik, komunikasi, atau penggunaan media digital. Kursus ini memfasilitasi proses belajar melalui pendekatan komunikatif dan kontekstual yang memungkinkan peserta memahami dan menguasai bahasa secara bertahap dan sistematis. Secara epistemologis, kursus bahasa Korea adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan kebahasaan dan kebudayaan Korea melalui proses belajar yang terstruktur, interaktif, dan berbasis pengalaman. Dan yang ketiga yaitu ada makna kursus bahasa Korea secara aksiologi. Aksiologi adalah kajian tentang nilai dan manfaat dari suatu pengetahuan atau tindakan. Makna aksiologi kursus bahasa Korea berkaitan dengan nilai-nilai praktis dan fungsional dari pembelajaran bahasa Korea bagi peserta.
Kursus ini memberikan manfaat seperti meningkatkan keterampilan komunikasi, membuka peluang kerja, misalnya di perusahaan Korea atau sebagai tenaga kerja migran, memperluas wawasan budaya, hingga mendukung diplomasi dan kerjasama internasional. Dengan demikian, secara aksiologis, kursus bahasa Korea memiliki guna yang tinggi karena memberikan manfaat langsung bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam konteks globalisasi dan hubungan antar bangsa. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.